Hari ini tanggal Rabu 3 September. Lo tahu gue punya berapa waktu dihabiskan di HP? Atau 9 jam 5 menit. Sedangkan harinya belum selesai, tapi gue sudah menghabiskan 9 jam 5 menit untuk main HP. Dan lo tahu apa yang gue lakukan? Gue baca. Jadi gue hobi baca online novel gitu. Gue habiskan 4 jam 33 menit untuk baca gitu. Dan nonton YouTube gue 2 jam 38 menit. Dan LinkedIn nyari kerja, literally nyari kerja 41 menit. Butuh untuk melakukan dopamine detox untuk addiction gue main HP, addiction gue baca novel, addiction gue nonton YouTube. Dan gue harus lebih produktif. Dan lo tau apa, gue sama sekali belum nyentuh kerjaan, nyentuh project gue. Inilah mengapa gue gak konsisten. Gila ya gue juga bingung anjir. Pokoknya gue bingung banget. Gue akan memulai dopamine detox mulai dari jam sekarang 21.03 hari Rabu. 21.03 hari Rabu gue mulai sampai 24 jam kemudian. Sebelum gue mulai produktivitas gue dulu, tarik enak banget. Aduh, suka gak sih teh tarik? Oh my god, that's so nice. Ini udah jam 11.50. Tadi tuh gue kayak tidur sorenya lama, jadi gak gitu ngantuk. Dan harus tahan gak main HP. Sumpah biasanya tuh jam segini tuh aku udah kayak tiduran, nonton short atau baca novel sambil nunggu waktu buat tidur, kayak ngantuk-ngantuk gitu. Gak tau mau ngapain karena aku belum ngantuk. Jam segini masih gituin translator. Aku tahu mau ngapain. Aku bakal ngedit video dan sambil matiin lampu. Sumpah, tapi kalau ngedit tuh ngantuk anjir. Kayak setan apa ya? Setan edit tuh pakem banget. Jadi kalau gue ngedit aja tuh gue tidur. Mungkin akan membuat aku ngantuk. Dan aku belum nyentuh sama sekali HP aku. Aku mau tidur, dadah. Nggak kelihatan ya. Hai, udah pagi. Gue biasanya pagi-pagi tuh langsung terus males-malesan dulu sampai jam 9 baru gue bisa buat melakukan aktivitas. Namun kali ini beda. Gue langsung mandi aja, habis itu siap-siap. Bye. Halo, gue udah mandi. Gue udah berpakaian, ya pokoknya udah ready mau mengerjakan sesuatu dan udah rapi. Tapi kayak gue mau makan pagi dulu, mau beli makan, maybe nasi uduk. Udah beda, biasa gue tuh gak makan pagi. Kali ini gue mau makan nasi uduk aja. Karena gue gabut, gitu. Biasa gue jarang banget mau keluar. Kalau nggak keperluan yang bener-bener sangat mendesak atau belanja, nah itu baru gue mau pergi. Gue cerita dulu. Dari malam sampai jam segini semua totally fine. Ini hampir 12 jam ya. Tapi karena gue gak gebet-gebet banget, malam gue tidur. Terus malam-malamnya lagi kan gue ada kerjaan. Nah gue the real testnya ini sekarang. Dari sekarang sampai nanti malam lagi. Dan gue sampai mimpi anjir. Jadi kan gue gak buka HP tuh. Gue mimpi gue ada ujian jam 6 dan gue dihubungin gak bisa sama teman-teman gue dihubungin. Dan gue kayak anjir lah, gara-gara gue gak buka HP gue capek kelewat ujian, gue udah mau nangis. Bangun dengan rasa yang ada was-was. Nanti kita lihat ya screen time gue di HP yang situ sama iPad gue. Apakah ada screen time untuk menguji, untuk melihat beneran gak sih gue terbebas dari mereka berdua untuk hari ini. Oke, nanti lihat aja ya. Bye.
gue bakal real bored banget karena tukang AC bakal datang lagi ngerjain AC di bawah dan bakal mau benerin AC gue. Selesain pekerjaan gue udah tutup laptopnya karena gue juga udah capek sekarang jam satuan. Capek banget anjir terus kayak bored gitu kayak bosan. Gue harus apa ya? Kayak gue bakal ngedit video biar gue cicil. Sumpah ini lebih berat banget malah dari yang gue bayangkan. Halo, sekarang udah keesokan harinya setelah challenge 24 jam tanpa HP dan iPad, tanpa screen time gitu. Nah, sebelum aku kasih tahu hasilnya, actual screen time di HP dan iPad, aku juga pengen ngasih tahu ini merupakan challenge yang sangat perubahan yang sangat drastis bagi aku yang sebelumnya tadi screen time aku 9 jam, lebih dari 9 jam dan jadi tiba-tiba meng-cut off screen time itu sangat sulit banget bagi aku dan juga ada hal baiknya tentu aja. Aku jadi lebih bermain sama kucing-kucing aku, lebih bisa keluar rumah, keluar membeli makanan pagi. Biasanya aku jarang banget makan pagi sampai keluar-keluar kecuali bener-bener mendesak, misalnya aku harus belanja. Nah, itu beneran hal yang baru dan juga aku menyadari bahwa kalau kita cut off screen time kita atau kita cut off bermain HP, ya waktu lebih terasa lebih banyak, banyak banget malah. Aku sampai bingung mau ngapain dan juga ya produktivitas lebih ngebus karena bangun-bangun siap-siap langsung langsung kerja. Nah, mungkin karena aku juga kerja ataupun ngerjain project secara independen, freelance itu adalah salah satu hal tersulitnya. Kalau misalnya kayak kerja di kantor, itu kita pasti otomatis kita kan nggak main HP atau karena ada kerjaan yang pasti yang kita lakukan. Sedangkan kalau work freelance, independent, entrepreneur itu tuh bener-bener depend ourselves, depend banget sama diri kita gimana kita mau melakukannya. Jadi ini juga hal yang terchallenging bagi aku untuk memanage waktu dengan baik dan juga daya juang aku di sini dipermainkan. Aku harus bisa menahan diri untuk tidak main HP. Nah, ini salah satu yang challenging selama 24 jam tanpa HP ini. Dan juga ternyata aku ada orang AC yang mau benerin AC dan di situ aku langsung harus tutup laptop aku dan aku bingung banget mau ngapain. Akhirnya nanti kita spill di situ. Nah, setelah itu abis itu ayah sama ibu aku balik ke rumah dan di situ aku udah yang nggak yang bored lagi karena ada orang-orang jadi aku kayak bisa masak terus juga aku sempat beres-beres kamar yang kalau di belakang sini tuh nggak pernah sapuin mungkin udah bulanan atau bahkan tahunan itu bener-bener banyak banget debu-debu. Nah, itu juga salah satu kelebihan kalau aku tadi nge-screen time aku. Aku bisa mengerjakan hal-hal yang ribuan tahun gak pernah aku kerjain. Kemudian juga aku ya masak, always aku masak. Terus abis masak tuh kayak mandi, sholat dan sebagainya. Terus langsung kerja lagi. Ini sounds pathetic karena kayak kerja mulu gitu. Tapi kalian bisa bayangin gak sih, ini adalah kebiasaan orang zaman dulu sebelum ada internet, ada HP, misalnya 20 tahun lalu, atau bahkan pas aku misalnya masih SD. Nah, SD tuh aku nggak megang HP banget gitu. Baru megang HP SD kelas 5 itu aku baru megang HP. Jadi maksudnya ini sebenarnya hal yang lumrah saat zaman dulu.
Cuman aku udah terlalu depend banget sama HP dan entertainment di sana. Quick dopamine yang ada di HP itu bener-bener membuat aku sangat very dependent sama itu dan juga sangat addicted. Aku ngerasain banget. Dan aku akan ngeliatin screen time aku di sini. Ini HP dan juga ada iPad ya. Ternyata ada screen time. Iya. Aku nggak, ya aku berusaha banget untuk tidak main, tapi guys itu sulit banget. 24 jam tanpa HP, apalagi misalnya sebagai freelance terus entrepreneur itu benar-benar sulit. Jadi apakah challenge ini berhasil? Aku pikir setengah-setengah. Setengah berhasil di mana bisa membuat aku lebih banyak waktu untuk bekerja, membersihkan rumah dan sebagainya. Sama ya perubahan drastis itu sangat menyakitkan, menyulitkan dan sebagainya. Tapi emang butuh paksaan sih kalau aku pengen kelar dari addiction aku membaca novel, rubbish novel di internet dan juga misalnya kayak addiction tuh nonton YouTube yang useless, yang cuma scroll-scroll doang tanpa ada berpikiran di situ. Nah, itu merupakan addiction yang kurang baik. Nah, jadi sini aku salah satu bentuk aku mau memaksa diri aku untuk cut off semua addiction aku quick dopamine itu adalah dengan tadi challenge ini 24 jam tanpa internet. Mungkin nanti aku akan share progress hari-hari berikutnya ke kalian aja via short atau apa. Biar maksudnya aku mau nunjukin aja sih progress aku 24 jam tanpa internet. Oke, thank you so much. Walaupun aku gagal tapi ini sebuah challenging banget dan harus accountable ke publik gitu loh. Aku harus menunjukkan hasil aku yang sebenarnya ke kalian dan ini quite fun menurut aku. Oke, thank you, bye.